Selamat siang Bu Iva. Ya, siang Pak Andre. Bu Iva, ada yang bisa saya bantu kok? Kenapa Bu Iva dari tadi nyari saya? Katanya tadi teman itu menyampaikan bahwa dicari Bu Iva seperti itu. Gini Pak Andre, kemarin itu Bu Miss Puja itu pengen ketemu dengan saya, curhat Oke. dengan saya terkait permasalahan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas, Pak. Oke, berarti kira-kira nanti percakapan kita kali ini tujuan yang ingin dicapai Bu Iva itu seperti apa? Oh iya, gini Pak Andre, tujuan saya akan melakukan coaching, Pak. Ingin memperdalam kompetensi yang dimiliki Miss Puja, seperti itu, Pak. Oke. Jadi menurut Bu Iva, kompetensi coaching apa saja yang sudah Bu Iva miliki selama ini? Nah, kompetensi yang saya miliki itu kehadiran penuh, Pak. Terus kemudian mendengarkan secara aktif seperti itu, mendengar cerita atau curhatannya Miss Puja, terus kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berbobot seperti itu, Pak. Oke. Lalu menurut Bu Iva, terkait dengan kompetensi coaching tersebut, apa yang ingin Bu Iva kembangkan dari ketiga kompetensi coaching tersebut? Semuanya harus dikembangkan ya secara keseluruhan seperti itu, karena kompetensi dari ketiga tersebut itu sangat penting sekali, karena supaya anak-anak di kegiatan di pembelajaran juga aktif seperti itu, Pak. Oke. Lalu secara spesifik dari ketiganya itu, Bu Iva, apakah ada yang paling spesifik atau bagaimana menurut Bu Iva? Semuanya spesifik, Pak. Terus semua harus dikembangkan supaya seimbang seperti itu. Oke. Lalu kira-kira kalau menurut Bu Iva, indikator ketercapaian seperti apa yang nanti akan Bu Iva kembangkan seperti itu? Indikatornya itu saya ingin Miss Puja juga melakukannya itu di lingkungan ya, di lingkungan sekolah seperti itu. Terus anak-anaknya juga menyenangkan dengan pembelajaran Miss Puja, terus terkondisi dengan baik seperti itu. Oke. Lalu kira-kira dari apa yang akan dilakukan Bu Iva nanti dengan Miss Puja, yaitu proses coaching tersebut, kan Bu Iva nanti jadi coach ya. Lah kira-kira rubrik penilaian percakapan coaching seperti apa yang akan Bu Iva kembangkan? Oh iya. Tentunya rubrik penilaiannya itu ya tidak lebih dari permasalahan yang dihadapi Bu Miss Puja. Seperti itu, nanti kita tanya-tanya secara santai bagaimana masalahnya, seperti itu. Kira-kira ada formatnya enggak Bu Iva terkait dengan rubrik penilaian yang akan Bu Iva gunakan nanti dalam percakapan coaching tersebut? Oh, ada formatnya, Pak. Nanti saya akan membuat sebuah lembar observasi seperti itu. Terus kemudian mungkin Bu Puja kita selalu sharing seperti itu, berbagi seperti itu, Pak. Oke. Mungkin itu Bu Iva. Semoga nanti saat pelaksanaan coaching dengan Miss Puja bisa berjalan dengan maksimal, dan apa yang sampaikan Miss Puja tentang permasalahan tadi bisa diselesaikan dalam percakapan coaching tersebut. Doanya ya, Pak ya. Ya, oke Bu Iva. Nanti mungkin saya akan mendampingi Bu Iva juga saat pelaksanaan coaching dengan Miss Puja, biar nanti saya bisa tahu permasalahan yang dihadapi Miss Puja juga, seperti itu. Sambil belajar juga Bu Iva. Iya. Silakan Bu Iva. Monggo Bu Miss Puja masuk dulu. Oh iya Bu. Silakan Mbak Iva. Ya. Gimana kabarnya Bu Miss Puja? Alhamdulillah baik Mbak Iva. Ya. Gimana Miss Puja mau ketemu dengan saya? Mau ada apa curhat atau bagaimana? Oke, gini ya Mbak Iva ya. Jadi dari kemarin tuh kan saya punya permasalahan nih terkait dengan siswa didik saya. Dan saya tuh butuh seseorang yang bisa untuk mendengarkan saya. Terus barangkali nanti sehingga saya punya sesuatu yang bisa saya munculkan dari dalam diri saya itu. Gini Mbak, saya tuh punya murid nih. Sekolah saya tuh kan sekarang menerima siswa yang ABK gitu. Nah, kebetulan saya tuh punya murid yang ABK. ABK-nya itu slow learner, tapi dia punya karakter yang mudah emosi banget gitu loh. Ketika dia sudah emosi, dia itu akan memukul temennya gitu. Lah itu kadang yang
saya bingung untuk mengatasinya, dan kebetulan siswa itu menjadi duduk di kelas saya sebagai wali kelasnya. Itu yang menjadi permasalahan saya, Mbak. Jadi saya pengen berbincang-bincang terkait dengan ini, Mbak. Berarti kebetulan sekali ya, ada manfaatnya juga seperti itu ya. Nah, terus kemampuan apa Miss, potensi atau apa yang sudah dimiliki Miss Puja mungkin untuk mengatasi anak ABK itu? Gini, jadi saya tuh kalau melihat sebenarnya saya punya potensi begini. Saya mengajar anak itu kan dalam 1 minggu 4 jam pelajaran itu saya bisa bertemu 2 kali ya, jadi 2 hari ketemu anak itu ditambah 1 perwalian, jadinya saya punya kekuatan saya bisa bertemu anak itu lebih maksimal. Kemudian saya juga diberikan teman di mana dia adalah seorang guru ABK khusus untuk mendampingi anak tersebut. Itu kekuatan yang saya miliki, dan kemudian saya bisa berkomunikasi dengan orang tua, keluarga dari anak tersebut, dan teman-teman di sekolah serta anak-anak itu juga mendukung sekali untuk membantu agar si anak itu emosinya tidak terlalu labil gitu. Itu kekuatan yang saya miliki gitu. Ya. Terus untuk itu ya pertanyaan selanjutnya nih, skala 1 sampai 10 di posisi mana nih Miss Puja? Kalau di skala saya masih berada di posisi 7, Mbak. Karena kan kalau mau 10 belum bisa. Saya masih ada beberapa kekurangan di mana beberapa saat akhir-akhir ini si anak itu emosinya nggak terkendali gitu. Sehingga saya merasa belum berhasil dalam membuat anak itu bisa mengendalikan emosinya gitu. Oke Miss Puja, selanjutnya nih hambatan atau gangguan apa yang mungkin dilakukan selama Miss Puja ada di kelas seperti itu mungkin? Saya punya hambatan ini, Mbak. Jadi ketika menghadapi murid yang khusus seperti itu ya, ABK itu kan memang ada ilmunya tersendiri ya. Secara psikologi itu harus ada ilmunya ya. Nah, saya itu belum memiliki itu gitu. Kemudian yang kedua, saya itu takut ketika ada anak yang berkelahi, kemudian dia memukul seseorang. Saya tuh membayangkannya itu sudah ketakutan, sehingga ketika akan menangani yang seperti itu, rasa takut itu menjadikan saya hambatan untuk menangani anak tersebut. Kemudian yang ketiga, kebetulan anak itu ibunya sudah meninggal sejak SD, jadi dia hanya diasuh oleh bapaknya, dan kebetulan bapaknya itu juga seorang penjual tembakau, sehingga dia perhatiannya kurang terhadap anak itu. Jadi itu kendala-kendala yang mungkin saya hadapi, sehingga untuk lebih maksimal itu masih ada kekurangannya gitu. Oke, untuk selanjutnya ya, itu apa sih Bu rencana ke depan mungkin, atau rencana aksi nyata apa yang mungkin bisa menetralisir si anak tersebut? Ya. Rencana saya gini, jadi saya akan berkolaborasi dengan teman guru BK, terutama guru ABK-nya, dan di sana juga ada guru BK yang di kelas tersebut. Kemudian saya akan menggandeng kepala sekolah, karena kebetulan kepala sekolahnya itu adalah latar belakangnya BK juga. Kemudian saya meminta teman-temannya satu kelas dan satu angkatan untuk selalu menciptakan suasana yang tidak memancing emosi, gitu. Jadi suasana stabil dan memohon pengertian mereka. Dan juga saya akan menyampaikan ke orang tua, kepaguyuban ya. Jadi kan bahwa anak ini benar-benar butuh pendekatan khusus, butuh perhatian khusus, sehingga tidak menimbulkan keirian di orang tua yang lain itu. Kemudian yang selanjutnya saya akan begini, Mbak, karena saya sebagai wali kelas, saya sebagai guru di situ punya banyak waktu untuk bisa ketemu dia. Mungkin saya akan memberikan pengarahan-pengarahan spiritual ya kepada anak itu, bisa melalui chatting di WA. Jadi pagi hari mungkin saya menyapa dia, nanti siang hari, sore hari belajar, dan selanjutnya itu yang mungkin bisa saya lakukan, Mbak. Oke. Nah, bagus sekali ya rencana aksi nyata ke depannya Miss Puja ya. Nah, untuk langkah selanjutnya ini Miss, strategi apa yang akan dilakukan Miss Puja untuk anak yang berkebutuhan seperti itu? Ya, strategi yang utama yang harus saya lakukan adalah memang kolaborasi semuanya antar warga yang dari sekolah itu, karena kita sudah tahu posisi anak tersebut. Kemudian
saya ini mendengar bahwa ternyata anak itu kan dari SD nggak ada ibunya ya. Kemudian dia itu mencari sosok seorang ibu gitu. Nah jadinya saya kayaknya masih punya nenek dari pihak ibu. Kayaknya saya mau mendekati ke neneknya agar memberikan perhatian penuh terhadap anak tersebut sehingga emosinya terkendali. Dan kemudian saya akan menyarankan orang tuanya untuk memberi kegiatan anak tersebut kegiatan yang benar-benar positif, yang bisa menyalurkan tenaga dia sehingga emosinya nggak berlebihan. Itu strategi saya yang bisa saya lakukan. Wah, sangat luar biasa sekali ya Miss. Iya. Semoga berjalan dengan baik ya. Iya. Nah, untuk langkah selanjutnya Miss, kapan ini akan dilaksanakan aksi nyata tersebut Miss? Secepatnya Mbak. Jadi mulai besok minggu depan itu saya sudah harus mengatur strategi saya harus menghubungi ke orang tua keluarga dari neneknya ya. Saya hubungi, kemudian kalau ke anak tersebut mungkin saya langsung bisa mulai WA dari besok pagi. Jadi itu yang akan saya lakukan. Kemudian mungkin mulai besok juga karena besok libur, jadi minggu depan saya bisa kolaborasi dengan teman-teman BK, kepala sekolah, teman-teman guru yang ada di situ, sama ke teman-teman dari anak tersebut, sehingga itu saya harus segera mungkin agar anak itu sampai ke depannya bisa melampaui ujian dengan baik. Oke. Nah, semoga berhasil ya Miss ya. Iya. Dan untuk selanjutnya Miss, setelah melakukan aksi nyata tersebut, mungkin ada alat ukur yang untuk mencapai keberhasilan mungkin dari hal tersebut mungkin? Kalau saya melihat alat ukurnya begini Mbak, ketika anak itu sudah bisa mengontrol emosinya, dia bisa mengendalikan emosinya, kemudian dia tidak lagi memukul orang, ya berkelahi, dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik di kelas, kemudian dia bisa ikut ujian dan akhirnya lulus, itu sudah suatu perubahan yang luar biasa. Itu sebagai alat ukur saya, itu aja. Karena kan anak seperti itu memang hanya itu, ketika ada perubahan dari si anak itu sudah menjadi ukuran bahwa sudah ada perubahan. Iya. Berarti simpel sekali ya Miss ya. Iya betul. Nah untuk selanjutnya ini komitmen apa yang Miss Puja lakukan ini? Komitmennya apa seperti itu? Ya yang jelas saya harus melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan dan strategikan tadi. Saya harus segera memulainya, karena itulah cara yang paling mudah untuk mengendalikan anak tersebut. Jadi saya akan sesegera mungkin melaksanakan itu yaitu mendekati ke orang tuanya, keluarganya, komunikasi dengan teman guru dan teman-teman anak tersebut, dan juga ke orang tuanya siswa. Itu yang akan saya laksanakan. Terus kemudian Miss, ini siapa Miss yang bisa membantu dari rencana tersebut? Tentunya saya menggandeng guru ABK-nya, guru BK, teman-teman guru yang mengajar di situ, kepala sekolah, kemudian orang tua, keluarganya jelas, dan teman-teman anak tersebut di kelas, kemudian teman seangkatan juga, karena kan mereka sudah tahu ketika kemarin ada peristiwa itu, semua jadi tahu kan, sehingga kita harus benar-benar bersatu di situ agar suasana di sekolah itu tidak menimbulkan situasi yang panas dan anak itu tersulut emosinya. Itu yang akan saya lakukan. Nah, luar biasa sekali ya Miss Puja ya. Semoga Mbak aku bisa melaksanakan ini dengan baik. Setelah itu kan Mas Puja tadi kan mengatakan komitmennya yang tadi yang sangat menarik sekali itu ya. Tentu saja hal itu yang ingin saya tanyakan itu, kapan itu Miss akan melaksanakan komitmen tersebut? Secepatnya, besok pagi saya akan memulainya. Langsung iya. Terjun langsung besok ya? Pagi saya sudah mulai chatting ke anak tersebut, pagi hari sudah membangunkan, kemudian saya beri siraman rohani, karena menjelang bulan Ramadan ya, bulan puasa, biar anak itu menjalankan ibadahnya dengan baik. Itu mungkin saya akan chatting secara pribadi dengan anak tersebut. Kemudian kalau action yang di komunikasi dengan teman-teman itu nanti ketika kita masuk di minggu depan. Berarti langsung ya seperti itu. Oke. Nah untuk langkah selanjutnya nih Miss, apa tindak lanjut Miss Puja ini yang akan dilakukan? Tindak lanjut yang mungkin saya akan lakukan begini, saya akan tetap mengawal anak itu dari mulai besok pagi hingga anak itu bisa
melampaui ujian sekolahnya, ujian ASBD-nya, kemudian dia lulus dari sekolah tersebut, dan sampai anak itu bisa diterima di sekolah lanjutan. Nah, apa yang saya lakukan? Saya otomatis akan memberikan report kepada guru setelahnya. Jadi mengawal sampai ke sana bahwa anak ini berkebutuhan khusus, anak itu butuh penanganan khusus. Jadi biar guru sekolah tingkat atasnya itu nggak kaget. Jadi kita harus ada komunikasi bahwa anak-anak tersebut memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi sebelumnya gitu. Jadi perhatiannya harus berbeda dengan yang lain. Jadi ada report dari saya, terutama wali kelas dan sekolah tentunya, agar anak itu tetap bisa berperilaku yang baik, terkontrol selalu emosinya. Itu yang kami akan lakukan kita. Dan semoga berhasil ya Miss dengan Insyaallah, perbincangan kali ini. Minta doanya Mbak Iva ya. Sampai jumpa lain waktu seperti itu. Iya. Oke, Bu Iva, luar biasa. Tadi saya melihat pelaksanaan coaching dengan Bu Pujanya sudah sangat luar biasa. Jadi menurut Bu Iva, apa saja yang tadi sudah Bu Iva lakukan saat melakukan coaching dengan Miss Puja? Oh iya, yang saya lakukan ya pada Miss Puja tadi, coaching ini tadi, kami melakukan perbincangan ya Pak ya, yang tentunya ini permasalahan bagi Miss Puja juga di dalam kelas. Seperti ini tadi Bu Puja juga mengatakan bahwa di dalam pembelajaran di kelas ada beberapa anak ABK seperti itu yang membuat Miss Puja juga mungkin tidak efektif ya seperti itu di dalam pembelajaran seperti itu. Oke, lalu dari apa yang sudah Bu Iva lakukan sebagai coach saat melakukan coaching dengan Miss Puja tadi, kira-kira apakah indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Iva lakukan itu sudah tercapai? Maksudnya adalah indikator saat Bu Iva melakukan coaching dengan Miss Puja seperti itu. Tentunya ya Pak ya, saya melakukan tanya jawab dengan Miss Puja dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya membangun Miss Puja ya seperti itu. Terus menggali potensi apa yang dimiliki di dalam diri Miss Puja yang nantinya ke depannya Miss Puja itu tidak bingung ya seperti itu untuk jika ada anak ABK apa sih yang akan dilakukan seperti itu. Betul. Nah, lalu untuk ketercapaian dari 3 kompetensi coaching yang harus dimiliki oleh Bu Iva, apakah menurut Bu Iva tadi sudah dilakukan semuanya? Sudah saya lakukan Pak. Yang pertama menghadiri kehadiran penuh ya seperti itu, berbincang-bincang kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan secara aktif Miss Puja seperti itu, apa yang dirasakan beliau seperti itu, terus kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Benar sekali Bu. Jadi tadi Bu Iva sudah melakukan ketiga-tiganya, sudah luar biasa, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ke Miss Puja. Lalu Bu Iva hadir secara penuh, juga saya amati tadi sudah hadir secara penuh. Lalu untuk mendengarkan secara aktif, saya mengamati Bu Iva selalu mencatat apa yang disampaikan Miss Puja terkait dengan tadi Miss Puja menyampaikan ada anak ABK, lalu di kelas saling berkelahi anak ABK tersebut ternyata sudah tidak mempunyai ibu, seperti itu sudah dicatat semua oleh Bu Iva. Rencana Miss Puja juga luar biasa, tadi Bu Iva menyampaikan ke Bu Iva terkait dengan akan mendatangi neneknya, nanti rencana aksi yang selanjutnya sudah luar biasa. Tadi yang saya amati dari pelaksanaan coaching yang Ibu Iva lakukan dengan Miss Puja tadi, saya mencatat seperti itu. Intinya sudah luar biasa Bu Iva sudah bagus sekali dalam melakukan coaching dengan teman sejawat. Penerapan dari 3 kompetensi coaching tersebut sudah sangat-sangat nampak. Lalu kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Iva kembangkan lagi setelah pelaksanaan coaching dengan Miss Puja tadi? Iya. Nah, saya akan terus mendampingi Bu Puja ya nanti terlaksananya tentang aksi nyata tersebut. Terus saya akan mendukung secara penuh apa yang dilakukan Miss Puja ke depannya seperti itu. Oke, kira-kira
akan melakukan tindak lanjut itu kira-kira kapan, Bu Iva? Segera Pak, karena itu kan juga kebutuhan anak juga ya, yang kita tidak boleh, walaupun ada anak ABK tetap kita memprioritaskan seperti itu. Oke, berarti nanti setelah Miss Puja melakukan melakukan aksinya itu akan dilakukan coaching lagi ya? Iya, begitu. Bagus Bu, itu nanti mohon selalu mendampingi Miss Puja dalam pelaksanaan rencana aksi yang sudah disampaikan saat observasi tadi. Iya. Mungkin seperti itu Bu Iva, semoga nanti kedepannya saat pelaksanaan coaching tindak lanjut dari coaching yang tadi dengan Miss Puja dapat berjalan dengan baik dan adalah progres dari apa yang sudah Ibu lakukan dengan Miss Puja tadi. Oke, seperti itu Ibu Iva, terima kasih banyak, sukses selalu. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Sama-sama.